Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Jadi gini, untuk pertama kali kalau kalian ke dokter, pengobatan jerawat itu berdasarkan dari jenis jerawat kalian. Jadi nggak semua jerawat itu penanganannya sama, teman-teman. Pertama kalian harus tahu dulu tipe-tipe dari jerawat, ya. Jerawat itu dibedakan jadi dua, yaitu jerawat yang tidak meradang atau non-inflamasi dan jerawat yang meradang atau jerawat inflamasi, teman-teman. Kalau jerawat yang tidak meradang itu komedo terbuka atau blackheads dan komedo tertutup atau whiteheads. Nah, kalau komedo terbuka sendiri atau kita sebut dengan blackheads itu disebabkan karena pori-pori kalian tersumbat oleh sel kulit mati, bakteri, atau keratin, dan penyumbatan itu mengalami oksidasi karena terkena udara di luar, sehingga berubah menjadi warna lebih gelap. Kalau whiteheads itulah penyumbatan pori-pori di wajah kalian akibat bakteri, sel kulit mati, atau keratin. Namun pori-porinya belum terbuka, jadi belum tercampur dengan udara di luar dan warnanya masih putih gitu. Nah, untuk mengobati komedo ini gampang banget, teman-teman. Kalian bisa memakai segala macam produk kecantikan. Bisa kalian beli di supermarket, dari sabunnya, krimnya yang mengandung asam salisilat, benzoil peroksida, sulfur, asam azelat, dan asam alfa hidroksi atau AHA. Atau zat alami seperti cuka apel dan jeruk nipis itu juga mengandung zat-zat tersebut, teman-teman. Gunanya untuk mengelupaskan sel kulit mati kalian dan mencegah terjadinya komedo lebih lanjut. Nah, untuk jerawat yang mengalami peradangan atau inflamasi itu juga ada banyak macam keparahannya. Yang pertama, papul. Papul itu berasal dari komedo yang tidak diobati dan terinfeksi oleh bakteri. Jadi, tubuh kalian melakukan perlawanan dengan meradang atau membuat kulit kalian jadi bentol-bentol merah-merah gitu. Nah, ketika papul itu tidak diobati, akhirnya tubuh kalian akan mengumpulkan sel-sel darah putih gunanya untuk melawan bakteri-bakteri tersebut. Itu yang biasa kalian lihat sebagai nanah atau pus. Di sana dia akan mengumpul si pus itu untuk melawan bakteri-bakteri itu. Kalau misalnya masih nggak bisa dilawan si bakteri itu, dari papul akan berubah menjadi pustul, teman-teman. Pustul ini punya ciri-ciri sama kayak papul, cuman bedanya pustul ini nanahnya sudah ada di atas. Jadi yang kalian lihat jerawat-jerawat kalian itu yang ada putih-putihnya di tengah itu berarti dia sudah berubah menjadi pustul, teman-teman. Karena daya tahan tubuh sendiri nggak bisa memerangi bakteri-bakteri penyebab jerawat itu. Untuk mengobati papul dan pustul, karena dia masih ada di lapisan kulit paling luar, itu cukup diobati dengan salep-salep jerawat aja. Yang pertama nih, kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa mengelupaskan sel kulit mati kalian seperti sulfur, asam asetat, benzoil peroksida, asam azelat, terus asam alfa hidroksi. Selain itu kalian bisa menggunakan retinoid atau diapotik nama dagangnya Vitacid gitu. Itu gunanya untuk mengelupaskan sel kulit mati kalian juga. Cuman kalian harus berhati-hati menggunakan dosisnya. Karena semakin tinggi dosis, itu akan semakin melukai kulit kalian. Sediaannya itu ada 3, yang 0,025, 0,05, dan 0,1. Kalau saranku pemakaiannya dari dosis yang paling kecil aja. Dan takarannya harus benar-benar sedikit, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya kalian ketergantungan dengan obat itu, kalian akan mengalami, kulit kalian bisa sensitif. Jadi pastikan kalau kalian mau pakai krim mengandung retinoid, itu harus kalian awasi benar-benar. Yang kedua, itu salep antibiotik. Salep antibiotik ini gunanya untuk memerangi bakteri-bakteri penyebab jerawat. Salep antibiotik yang mengandung tetrasiklin, clindamycin, dan erythromycin. Itu juga bisa kalian temukan di berbagai macam salep anti jerawat yang ada di supermarket ataupun di apotik. Yang ketiga, kalian bisa memakai salep anti radang. Salep anti radang ini gunanya untuk mengurangi efek merah-merah dan efek bentol-bentol di jerawat kalian, teman-teman. Salep anti radang untuk jerawat itu yang mengandung hidrokortison. 3 kandungan tadi dari yang zat iritasi, antibiotik, dan salep anti radang ini itu bisa kalian temukan di berbagai macam salep jerawat yang ada di supermarket ataupun di apotik merek. Kalian bisa lihat kan di komposisi obat jerawat tadi apakah sudah mengandung 3 obat tadi.
Nah, untuk jerawat yang paling parah itu nodul dan kista, teman-teman. Jadi pori-pori kulit kalian tuh tersumbat di lapisan kulit yang paling bawah dan bakterinya juga udah masuk di sana. Kalau nodul dia masih meradang aja, masih merah-merah dan bentol terus sakit dipegangnya. Cuman dia kelihatannya besar banget di pipi kalian gitu kan. Kalau si kista itu biasanya akibat dari nodul yang sudah bakterinya tuh udah menyebar ke pori-pori yang lain. Ini yang biasanya sering menimbulkan bekas luka nih, kayak aku nih bekas luka karena aku salah menangani kayak gini. Dulu tuh aku salah menanganin. Jadi di hidungku ini ada nodul, terus sering aku pencet-pencet kan, karena gatal dan karena kesal gitu, ada jerawat, aku pencet-pencet, akhirnya dia jadi kista. Pas udah jadi kista, terus karena aku nggak sabar pengen dia cepet meletus, aku pencet-pencet lagi sampai aku tusuk pakai peniti, tau nggak? Akhirnya dia menyebabkan bekas luka kayak gini. Udahlah, itu jadi pengalaman. Untuk pengobatan jerawat ini itu lebih susah, teman-teman, karena obat salep sendiri nggak mempan masuk ke kulit yang paling dalam gitu. Dan satu-satunya kalian harus merubah pola hidup kalian. Jadi kalian harus sering makan serat, minum air putih, terus menghindari makanan mengandung susu, telur, keju, menjaga kebersihan, makan makanan yang bernutrisi tinggi, dan menjaga daya tahan tubuh kalian biar tubuh kalian sendiri berhasil memerangi jerawat tersebut. Tapi kalau kalian pengen cepat menghilangkannya, itu bisa disuntik sama dokternya. Jadi jerawat yang di dalam itu akan disuntik dengan obat anti radang biar nggak bengkak itu. Selain itu, untuk jerawat yang sudah parah, jadi satu wajah ini jerawatan semua, itu juga nggak mempan untuk obat-obatan salep aja. Harus diobati secara sistemik atau obat-obatan secara menyeluruh. Akan diresepkan obat minum. Obat minum itu biasanya mengandung antibiotik, anti peradangan, biar jerawat kalian itu cepat kering. Jadi obat-obatan ini gunanya untuk membantu tubuh kalian melawan bakteri-bakteri tersebut. Nah, kalau misalnya obat antibiotik dan obat anti radang minum nih, itu udah nggak mempan buat tubuh kalian. Biasanya dokter akan mengecek kondisi hormon kalian. Apakah jerawat-jerawat itu disebabkan karena perubahan hormon kalian yang terganggu. Jadi kan kalau misalnya emang hormon yang terganggu, mau dikasih obat kayak gimana pun akan tetap aja susah hilangnya gitu kan. Bakterinya udah hilang, tapi hormonnya masih kacau, tetap aja useless gitu loh. Akhirnya dokter akan meresepkan obat-obat yang mengandung hormon, teman-teman. Jadi itu gunanya membantu tubuh kalian menyeimbangkan hormon untuk menghilangkan jerawat. Tapi untuk pengobatan sistemik ini harus diawasi penggunaannya oleh dokter. Kenapa? Karena kayak ibu hamil, anak kecil, ibu menyusui, terus orang-orang yang sensitif terhadap obat-obatan, itu takutnya akan memberikan efek samping yang jelek. Jadinya kalian jangan membeli obat sendiri, harus tetap diawasi oleh dokter. Yang terakhir nih, kalian harus rajin merawat wajah kalian dengan masker-masker anti jerawat, teman-teman. Yang kayak tadi yang aku bikin pertama kan masker anti jerawat alami, atau kalau kalian mau, kalian bisa perawatan di dokter atau klinik kecantikan kayak facial, peeling, laser anti jerawat. Itu semua tergantung kalian sih. Kalau kalian punya uang, nggak apa-apa ngelakuin itu. Gunanya untuk menghilangkan jerawat kalian lebih cepat. Gimana? Videoku bermanfaat nggak? Jangan lupa subscribe dan like-nya dong. Pencet tombol lonceng juga biar kalian dapat info video terbaru. Kalau misalnya ada pertanyaan atau di video lain, kalian bisa komentar di bawah. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Mwah.